Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Heni dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Jakarta. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen, para guru, dan juga teman-teman generasi muda yang luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat membahas pada hari ini perihal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita, yaitu perihal lingkungan hidup. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bumi kita 20 tahun ke depan? Apakah bumi kita semakin indah? Atau malah justru keterbalikannya, bumi kita akan mengalami polusi, banjir, longsor, atau yang lainnya? Jawaban dari pertanyaan itu sangat bergantung sekali dengan apa yang kita lakukan sekarang. Mari kita bahas. Baik teman-teman sekalian, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan per tahun yaitu 19 juta ton sampah plastik. 19 juta ton guys. Dan mirisnya hanya 14% yang bisa didaur ulang. Angka ini tentu bukan hal yang bisa kita abaikan ya. Setiap hari dari botol minuman, kantong plastik belanja, ataupun bekas bungkus-bungkus makanan instan, kita juga turut menambah timbunan sampah plastik yang sulit sekali terurai selama ratusan tahun. Bahkan, menurut laporan World Bank tahun 2023, Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang 10% sampah plastik laut dunia. 10% guys, bayangin. Dari seluruh sampah laut dunia berasal dari negara kita itu 10%. Padahal Laut Indonesia itu adalah sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir dan tempat tinggal bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, saya yakin di balik tantangan besar ini ada pula harapan besarnya, yaitu kita sebagai generasi muda. Kita adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi digital, media sosial, dan kreativitas yang luar biasa. Dan apakah kalian tahu, berdasarkan survei dari Kata Data Insight Center tahun 2023, sebanyak 78% generasi muda Indonesia siap berkontribusi dalam kegiatan pelestarian lingkungan melalui media sosial dan juga kampanye digital. 78% loh guys. Boleh dicek datanya di katadata.co.id. Dari data tersebut, sebetulnya kita sudah ada semangat kepedulian terhadap lingkungan. Tinggal bagaimana kita untuk mengubah niat dan menjadi kenyataan saja. Baik teman-teman, kita juga di sini akan membahas menjaga lingkungan itu nggak selalu harus dengan aksi besar. Ada juga banyak langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Misalnya, yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu sering banget ya, banyak botol-botol plastik atau dari makanan-makanan instan seperti ciki, mie instan, dan lain-lain ya. Atau kita bisa banget mengubahnya dengan membawa tumbler sendiri atau mengganti eco bag sendiri. Baik, yang kedua, mengelola sampah dan juga memilih antara organik dan juga anorganik. Itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri ya, karena sekarang juga udah banyak tempat-tempat sampah di tempat umum yang memang sudah ada tulisan dan juga sudah ada pilihan untuk tempat sampah masing-masing. Baik, yang ketiga, itu kita bisa mengikuti gerakan lingkungan digital seperti ada hashtag bijak plastik atau hashtag Go Green Challenge. Baik, untuk yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan media sosial kita untuk menyebarkan konten-konten yang positif tentang gaya hidup ramah lingkungan. Ya, banyak banget sekarang konten-konten kreator yang sudah membuat, yang sudah mencontohkan bagaimana gaya hidup ramah lingkungan. Dengan bantuan teknologi, kita juga dapat membuat konten-konten yang edukatif, mengadakan campaign online, atau bahkan membangun komunitas digital untuk mengajak teman-teman yang lainnya juga ikut peduli terhadap lingkungan. Jadi, jangan cuma bergerak sendiri, kalian juga bisa ngajak teman-teman yang lain dengan media sosial kalian. Jadi, teman-teman sekalian,
Lingkungan adalah warisan yang dititipkan kepada generasi berikutnya. Kita sebagai generasi penerus dan nanti ada yang meneruskan juga, kita harus bisa menjaganya dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan dari sekarang, mau kapan lagi? Kita nggak perlu loh nunggu jadi pejabat, nunggu jadi ilmuwan, nunggu jadi aktivis besar untuk membawa perubahan. Cukup dengan menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih konsisten, lebih beraksi, kita juga sudah berkontribusi menjaga bumi untuk tetap layak huni. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia bukan hanya aktif dalam dunia digital, tapi juga menjadi agen perubahan bagi kelestarian bumi tercinta. Karena masa depan lingkungan ada di tangan kita. Generasi hijau, generasi peduli, generasi yang beraksi. Terima kasih. Cukup sekian pidato dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.